Yang kita tahu bahwa Pak Prabowo akan membatalkan beberapa proyek strategis yang dibuat oleh Jokowi. Oke, itu pembatalannya tuh. Tetapi setelah dibatalkan untuk menggantikan kapasitas menaikkan 8% itu apa? Carbon trading oke, pariwisata oke. Tapi itu belum diucapkan. Karena banyak yang nunggu di belakang layar. Itu soal ekonomi, soal politik. Kita bicara soal 0% tadi. Sekarang soal kebudayaan. Ada kecemasan melihat potensi PIK 2 itu jadi simbol perlawanan, bukan sekedar perlawanan kelas, tapi perlawanan etnis, perlawanan rasis. Bahayanya di situ. Dan dicicil masalah itu oleh beberapa menteri secara teknis. Oke, kami akan lakukan. Ya, tapi nggak ada koordinasi apa yang harus disodorkan pada publik. Publik ingin ada pejabat dihukum. Itu backmind publik hari ini itu. Menunggu siapa pejabat yang mesti dihukum itu. Jadi pelan-pelan bara itu dikipas sendiri oleh birokrasi, oleh penguasa, dikipas-kipas saja. Nah, sekarang kita balik pada semacam upaya untuk melihat dunia secara lebih makroskopis itu. Ada problem di Gaza. Ada problem di Ukraina yang pasti akan diselesaikan oleh Donald Trump. Ada masalah-masalah yang memungkinkan kita membaca bahwa dunia sedang menuju satu titik keseimbangan baru. Semacam realignment dari sistem politik, sistem ekonomi kita hari ini. Minggu lalu saya baca statistik di Amerika. 75-80% anak muda tidak percaya lagi pada sistem kapitalis. Apa konsekuensinya terhadap Indonesia? Terhadap relasi kekuasaan yang kita pakai sekarang. Kalau itu kita lihat sebagai sinyal peradaban, sinyal dari sejarah, buat anak-anak muda bahkan di seluruh dunia akan bertanya, do you speak environmental ethics? Do you speak feminist point of view? Gender equality. Dibatalkan oleh Donald Trump. Gue gak mau speak ecological philosophy. Gue mau keluar dari semua perjanjian climate. Kan diputuskan oleh Trump kemarin. Gue gak peduli dengan feminist ethics, ethics of care. Hanya ada 2 jenis kelamin, laki dan perempuan. Selesai. Tepuk tangan semua di situ. Jadi disebutkan di situ American First, artinya semua hal yang menyangkut basa-basi demokrasi akan diabaikan oleh Donald Trump. Impactnya pada masyarakat sipil Indonesia apa itu? Masih terjadi. Jadi kita ucapkan ini bersama-sama untuk menilai bahwa gejala-gejala baru di dalam sistem dunia itu sedang direorganisir. Pada saat dunia menginginkan ada human solidarity, dirawat melampaui capital accumulation, Indonesia ada di dalam pertimbangan ideologis. Karena kita menyebutkan ini negeri yang berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita pakai itu sebagai paradigma, dan kalau paradigma itu yang ada di kepala Pak Prabowo, maka akan ada dekapitalisasi, pasti. Tetapi itu membutuhkan teori perubahan sosial untuk menguji apakah the rise of capital yang dulu kita bahas dari tahun 80 itu bisa dihalangi sekedar oleh kabinet yang tidak kukuh secara ideologis. Kalau kita tanya di kabinet Pak Prabowo, berapa orang yang sosialis? Oh, ada PRD. Oh, PRD itu pragmatis, bukan sosialis. Yes. Kalau kita tanya berapa orang yang paham tentang environmental ethics di situ tuh, harusnya Menteri Kehutanan paham, tapi justru dia yang akan babat hutan untuk dapat 30 juta hektar sawit. Jadi kita ada di dalam kekacauan, disorganized birokrasi, disorganized teknokrasi. Nah, semua itu yang saya kira mendorong secara diam-diam tanpa disebutkan ada semacam tacit agreement, kesepakatan diam-diam di antara kita masyarakat sipil untuk membangun kembali gerakan. Tetapi betul tadi kegairahan kita itu tidak boleh berhenti hanya sebagai upaya untuk wake up call pada pemerintah. Gak ada gunanya. Basisnya itu yang mesti